Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendilwesi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Insyaallah siang hari ini kita akan melakukan mediasi pengungkapan yang di situ ada saudara kita atau pasien kita yang mengalami sakit-sakitan dan beliau pernah juga merasakan 2 kali mati suri. Jadi kita akan ungkap kenapa beliau sakit-sakitan dan kenapa beliau pernah mati suri. Kita akan ungkap, kita akan cari tahu apakah itu benar-benar mati suri, apa tipu daya dari bangsa jin yang ingin membawa dirinya ke alamnya. Ya, siap, Mas Mandi. Yuk, kita akan dinyalakan itu. Ya, kita akan tarik lewat media gambar. Maaf mengganggu, Mbah. Saya Hendro, Mbah. Pengen ngobrol-ngobrol saja sama Mbahnya. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja, Mbah. Cuma pengen ketemu sama Mbahnya, pengen nanya-nanya. Gak ingin bermusuhan, tidak ingin menyakiti. Arep takon opo? Saya mau nanya sedikit tentang saudara saya, Mbah, yang di situ Mbahnya tinggal di tubuhnya. Maaf, Mbah. Ana masalah opo? Maaf, Mbah, nggak ada masalah apa, Mbah. Cuma pengen tahu saja. Iya. Karo ana masalah ku aku kodi undang menyang. Ngene. Ya cuma ini loh, Mbah. Cuma saya kepengen nanya-nanya saja, tidak ada masalah. Cuma pengen tahu saja tentang iya. Ngandel aku ngandel. Soale awake saudara kula niku sing sering nutasna masalah. Ya, Mbah, sebentar, Mbah. Mbah pakai bahasa kayak saya aja, Mbah, pakai bahasa Indonesia, Mbah. Bisa ya, Mbah? Ini biar saya lebih enak, Mbah. Jangan buatan mudeng ngomong aja. Oh, enggak pati mudeng, Mbah. Nggih. Ya, jane sih mudeng tapi lebih enaknya lebih mudeng pakai bahasa Indonesia, Mbah. Iya. Maksudnya biar saudara-saudara saya yang melihat ini pada mudeng, pada tahu gitu loh. Pada jelas. Ya, kalau saya sih paham, tahu kalau Mbahnya pakai bahasa Jawa, tapi kan saudara-saudara saya enggak mudeng. Enggak jelas. Mbah gini lah, Mbahnya itu sudah lama tinggal di tubuh saudara saya, Mbah. Kulo sampun. Udah lama. Oh, sudah lama. Kenapa? Enggak, Mbah. Nah, saya tahu kok banyak sekali bangsa-bangsa Mbahnya di tubuhnya. Oh, memang banyak. Karena sebanding dengan kesaktiannya yang sering menolong orang. Oh, saudara saya itu ini, Mbah, bisa menolong orang, ngobatin orang gitu. Iya, dia itu menangani masalah. Makanya saya tanya tadi, orang sering menangani masalah, kok ada masalah, kenapa? Saya kaget. Nah, iya, masalahnya saudara saya itu badannya sakit-sakitan. Padahal kan dia bisa ngobatin orang gitu ya, Mbak.
ngobatin orang. Kenapa badannya pada sakit-sakit itu kenapa, Mbah? Karena dia itu sudah tua dan terlalu banyak dengan adanya saya itu terlalu banyak di dirinya. Berarti karena terlalu banyak adanya bangsa jin di tubuhnya sehingga saudara saya itu sakit-sakitan. Iya. Nah, saya maaf ya Mbak ya, saya menanya ini Mbak. Berarti saudara saya itu bisa ngobatin orang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi bantuan bangsa kalian Mbak, bangsa kalian itu. Iyalah, tanpa adanya bangsa saya, apa artinya dia? Oh, seperti itu buat usaha kami, doa kami, kekuatan kami. Menjadikan bangsa yang lemah yang ada di diri. Berarti mintanya bukan sama Allah, tapi mintanya sama kalian itu ya? Dia hanya doanya saja, meminta ke sana, tapi hatinya ke kalian. Ya jelas Pak. Apa itu? Apa sih? Dengan ritualnya itu untuk kamu. Kamu paham? Iya, tak paham. Dia berdoa, meminta ritualnya itu untuk kamu. Kayak menyiapkan apa itu? Berarti kalian itu minta sajian-sajian itu. Setiap pengobatin perlu ada sesuatu hal-hal yang disiapkan gitu? Tidak. Terus? Hanya malam-malam. Oh, malam-malam tertentu saja menyiapkan hal kayak gitu. Iya. Hal sajian gitu ya. Iya. Nah itu kok bisa kalian itu di dalam tubuhnya? Apa saudara saya menguasai ilmu yang akhirnya bangsa kalian masuk ke dalam tubuhnya atau bagaimana, Mbah? Iya. Apa yang dia dapatkan itu hasil dari ketekunan, ketaatannya dia, kesungguhannya dia dalam melakukan ritual, sehingga sekarang banyak orang minta pertolongan ke dalam dirinya. Berarti yang pintar bukan dia tapi kalian ya? Iya. Berarti si saudara. Kalau dia tidak taat, tidak sungguh-sungguh dalam ritual, buat apa saya masuk? Karena dia sungguh-sungguh benar-benar. Jadi saya dan teman saya membantunya. Berarti saudara saya itu cuma untuk alat saja ya Mbak ya? Alat bagi kalian sebenarnya. Oh iya, lantar. Ya. Nah itu badannya sering sakit, lemes ya, perutnya sakit, dadanya sesek, itu akibat bangsa kalian yang banyak di tubuhnya gitu? Iya, karena terlalu banyak menompang bangsa kami, ditambah usianya yang sudah tua. Kami sering dan kasihan kepada dirinya yang dengan usia seperti itu dia selalu ingin menolong. Makanya kadang kami tarik untuk masuk ke bangsa kami. Ya sekarang misalnya kayak gini Mbak, ya ini kan saudara saya udah sakit-sakitan udah cukup ya. Nanti saya sampaikan ke saudara saya. Ini saudara saya mau bertobat dan kalian keluar dari raganya gimana Mbak? Biar saudara saya tidak sakit. Saya tidak ingin mengakhiri dengan cara bertaubatan. Saya ingin bawa dia ke alam saya supaya dia tenang bersama kami. Oh, ini kan kemarin sempat beberapa kali yang dia nyatakan seperti orang meninggal. Dia bilang mati suri kayak gitu, Mbak. Apakah saudara saya itu benar-benar pernah mati terus hidup lagi atau bangsa kalian yang membawa dia ke alamnya, Mbak? Dia bukan mati. Terus? Hanya saja dirinya kami bawa ke alam saya.
Maksudnya ruhnya dibawa sama mbahnya ini? Iya. Ke alamnya mbahnya? Iya. Kenapa dibawa mbah? Tujuannya apa mbahnya bawa ini? Saudara saya ke alamnya. Saya sudah merasa kasihan dengan diri yang sudah tua. Ya kalau kasihan seharusnya mbahnya sama teman-teman keluar dari raganya, biarkan ya meninggal secara wajar. Tidak malah ruhnya dibawa ke alam kalian, nanti raganya malah jadi nggak jelas, rusak. Oh, tidak bisa. Ya berarti kalau kayak gitu mbahnya jahat sama saudara saya. Kalau kasihan harusnya kayak gitu. Itu wujud saya, cinta saya, rasa kasih sayang saya, belas kasih saya, makanya dia saya bawa ke alam saya perlihatkan. Ya, berarti yang selama ini dinyatakan saudara saya itu pernah merasakan 2 kali mati suri itu bukan mati suri, tapi ruhnya sama kalian dibawa ke alam kalian gitu. Iya. Oh, ya. Beda saja kalau mati suri itu yang berdasarkan perjalanannya itu berbeda. Kamu pun tidak tahu alam sana gitu ya? Iya. Ya kadang-kadang orang itu beranggapan bahwa sebenarnya dia dibawa ke alam bangsa jin, tapi dia merasakan bahwa itu suatu di alam kematian, tapi sebenarnya di alam kalian ya Mbah ya. Iya. Tapi memang juga ada Mbah yang sebenar-benarnya saudara saya yang mati suri itu dari kehendak Allah untuk dibawa ke kuasa Allah, diperlihatkan kuasa Allah biar dia kembali lagi biar bertobat. Nah, tapi nyatanya itu. Ya. Tapi memang maaf Mbah, nyatanya ini setelah saudara saya katanya mengalami mati suri, ke alamnya mbahnya itu nyatanya tidak bertobat. Karena nikmat-nikmat saja dan pengalaman. Karena yang penguasa lihatkan adalah alam penguasa. Alam kematian. Kalau yang saya perlihatkan adalah alam saya. Apakah akan menjadi bertobat? Iya. Tidak. Kalau dia mati suri dia bertobatlah. Ya. Ya jelas kalau kuasa Allah, saudara saya mati suri tentunya akan diperlihatkan hal-hal yang menjadikan suatu keimanan, ketaatan kepada Allah sehingga bertobat. Tapi ini saudara saya katanya mati suri 2 kali, tapi tetap biasa saja. Berarti memang benar-benar sama kalian itu dibawa masuk ke alam bangsa jin gitu ya Mbak? Iya. Ya. Nanti bisa saya sampaikan. Iya Mbak, berarti kan ini benar-benar mbahnya ini dari keilmuannya saudara saya yang di situ saudara saya salah cara belajarnya. Iya. Dan selama ini bukan salah, terlalu dalam. Oh, terlalu dalam belajar ilmu kesalahan. Iya. Kalau terlalu dalam belajar ke ilmu kebaikan tentunya akan lebih baik. Seperti itu. Jadi memang hati-hati saudaraku semuanya. Karena ketika kita belajar suatu ilmu terlalu dalam dan kebetulan ilmu itu ilmu salah tanpa kita sadari, hasilnya adalah kekuatan setan atau jin-jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Kita cukup hanya Allah saja saudaraku, tidak memerlukan yang lain. Kita hanya meminta berharap kepada Allah. Tidak ada perlu kutam-kutam pendamping, enggak ada perlu. Enggak penting itu. Ya, malah akan menjadi masalah. Benar-benar itu. Hanya cukup kita kepada Allah. Kita kepada Allah. Kita kepada Allah. Itu benar-benar. Semua kita akan dapatkan. Ya. Jangan kita berpikir kita akan mencari jin-jin pendamping atau mungkin jin-jin yang lainnya. Jangan sama sekali. Itu akan awal bencana bagi kalian. Awal bencana bagi saudara-saudara. Cukup kita mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal dengan guru kita baginda Rasulullah. Kita lakukan secara maksimal. Dengan seperti itu, subhanallah. Ya. Kita minta apapun insya Allah dengan ketulusan, keikhlasan cepat dijabah. Insya Allah saudaraku. Ya, terima kasih ya Mbah. Ya nanti saya akan sampaikan bahwa tetap saya akan sarankan saudara saya bertobat kepada Allah. Kembali di jalan yang dibenarkan oleh Allah. Masalah kalian mau tetap di tubuhnya atau tidak, yaitu haknya kalian. Karena kalian sudah terlalu lama. Yang jelas saya akan sebagai
saudara sebagai manusia sesama muslim, saya akan sadarkan bahwa apa yang dulu pernah lakukan adalah suatu kesalahan dan bertobatlah. Ya. Kayak gitu ya Mbak ya. Dan yang selama saudara saya alami mati suri sebenarnya bukan, tapi akan dibawa ke bangsa kalian, ke alam kalian. Terima kasih Mbak, walaupun kalian dari golongan setan, tapi ya terima kasih informasinya. Dan saya doakan semoga kamu bertobat menjadi bangsa jin yang baik, yang muslim. Ya, terima kasih, tapi itu tidak mungkin. Oh ya udah, terserah. Yuk, saya mulai. Alhamdulillah saudaraku, kita bisa mengungkap, kita bisa mencari tahu kebenarannya. Ternyata memang saudara kita tidak mati suri, tapi karena ruhnya dibawa ke alam bangsa jin. Dan kesemuanya itu karena kesalahannya sendiri. Belajar ilmu yang tanpa disadari suatu kesalahan. Sehingga memancing bangsa jin-jin lain masuk ke dalam tubuhnya. Saudaraku, kita belajar tetap di jalan yang dibenarkan Allah, yang benar-benar di situ membawa kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Saya Hindro Cahyono, Paguyuban Suryo Kendilwesi, Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.